Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa bertemu ya, meskipun dalam bentuk daring ya. Kita masuk kelas secara online. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, marilah bersama-sama kita buka perkuliahan ini dengan bacaan Ummul Kitab. Ridhoillahi ta'ala walahumul Fatihah. Amin ya robbal alamin. Untuk selanjutnya kita akan merecall terlebih dahulu sebelum masuk ke materi hari ini. Mungkin kemarin kelompok sebelumnya sudah membahas terkait dengan menciptakan hubungan loyalitas jangka panjang. Nah, di dalamnya membahas terkait dengan customer value, satisfaction, dan juga customer loyalty. Nah, yang menarik dari sini, kita ingin menyinggung dulu bahwa dulu perusahaan marketer itu memiliki tujuan utama yang disebut satisfaction atau kepuasan. Tapi seiring dengan berkembangnya zaman, nah itu mulai dilihat ada sesuatu yang kurang gitu. Nggak cukup kalau kita fokus kepada kepuasan saja. Ya, jadi harus sampai ke loyalitas atau kesetiaan. Ya, dimana meskipun customer puas kalau dia nggak membeli lagi, nah, itu juga akan menjadi sebuah kekurangan. Jadi seolah-olah sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu hanya cukup sampai di kepuasan saja. Nah, tetapi ketika diteliti lagi ada efek yang namanya loyalitas. Nah, loyalitas ini mengakibatkan pelanggan itu akan membeli secara berulang, ya istilahnya repurchase gitu. Ya, ini membuat untuk biaya promosi, biaya marketing itu lebih efektif dan efisien begitu. Kenapa? Karena melayani pelanggan yang sudah ada itu lebih murah ya secara budget dibandingkan harus mencari pelanggan baru gitu. Ketika dikonversi, ini sangat efektif dan efisien. Nah, yang menarik lagi, kepuasan, ya, kalau kita recall ya, kepuasan itu kan ketika pelanggan itu membandingkan antara kenyataan produk yang diterimanya dengan persepsi yang dia harapkan. Apabila lebih besar kenyataan yang diberikan, maka dia akan merasakan puas. Tapi sebaliknya, ketika persepsi dia sudah tinggi nih gitu, ternyata yang diberikan oleh perusahaan ternyata lebih rendah gitu. Nah, ini mengakibatkan dia tidak puas. Nah, jadi ada quote tentang marketing yang menarik, itu adalah begini. Satu pelanggan yang puas, dia akan membawa 1.000 baru pelanggan untuk Anda. Namun sebaliknya, satu pelanggan yang tidak puas, ya maaf, kok tidak puas. Satu pelanggan yang tidak puas, dia itu akan mencegah 1.000 pelanggan baru untuk datang kepada Anda. Nah, jadi inilah pentingnya perusahaan harus memberikan service excellent ya, yang lebih puas begitu. Nah, supaya dia ini akan memiliki efek yang panjang gitu. Jadi nggak cuma loyalnya dia saja terhadap perusahaan Anda nantinya, akan tetapi dia juga bisa melakukan word of mouth gitu misalkan. Ya, bahasa Jawanya getok tular gitu. Dengan memberikan testimoni, ya kan dia melakukan apa ya customer engagement dengan men-share ya produk Anda di media sosial mereka secara sukarela dan free gitu. Mungkin kan Anda sudah sering ya pernah gitu, misalnya di kafe mana gitu kan, atau dengan produk apa yang Anda sukai gitu. Terus kemudian Anda upload di media sosial dengan memberikan location atau hashtag seperti itu. Itu adalah eh, namanya customer engagement. Nah, untuk menciptakan kepuasan dan juga loyalitas pelanggan, itu ada sebuah value yang harus diberikan. Oke ya. Nah, value itu berupa apa? Yaitu berupa produk ataupun berupa jasa. Nah, inilah yang menjadi customer value. Istilahnya ini adalah transportasi untuk menuju kepuasan dan juga menuju loyalitas. Nah, setelah kita membangun nih dari awal bagaimana persepsi konsumen seperti bagaimana ya, terus kemudian oh bagaimana cara kita membangun hubungan jangka panjang gitu, kita membangun loyalitas. Nah, kita harus paham dulu ya bagaimana strategi dalam membuat produk ya yang baik ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memberikan satisfaction dan juga loyalty.
Nah, dalam membangun sebuah produk juga harus didasari pada memahami pelanggan gitu. Kita harus tahu nih gitu ya. Pelanggan kita seperti apa, karakteristiknya bagaimana, klasifikasi produk itu bagaimana, mana yang cocok untuk pelanggan A, ya kan? Kita bahas ini ada keterkaitannya dengan segmentasi dulu kan. Untuk segmen A, karakteristik produknya bagaimana? Segmen B, karakteristiknya bagaimana? Itu juga sama di perbankan juga kayak gitu. Nggak cuma di produk umum ya kan nanti disampaikan oleh kelompok-kelompok materi. Tapi mungkin kalau kita bahas perbankan, ini akan menjadi lebih spesifik lagi. Nah, terus kemudian tentu saja antara bank yang satu dengan bank yang lain biasanya akan menyediakan produk dan jasa yang cenderung tidak jauh beda begitu. Ya kan? Akan tetapi kita harus memiliki ciri khas ya dengan membuat diferensiasi produk dan diferensiasi jasa begitu. Supaya apa? Supaya kita memiliki competitive advantage. Oke ya. Nah, terus kemudian nanti kelompok materi juga akan menyinggung terkait dengan beberapa produk bank ya dalam ekonomi Islam. Terus kemudian bagaimana sih customer dalam ekonomi Islam itu bagaimana gitu. Nah, nanti juga akan menyinggung terkait dengan Al-Quran sebagai landasan aktivitas konsumsi. Oke, itu secara garis besar ya yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk nanti kelompok presentasi akan disampaikan oleh kelompok yang bertugas ya tentunya dengan Mbak Alifa sebagai moderatornya. Oke, kalau sudah siap nanti saya serahkan ke Mbak Alifa untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Ya, Mbak Alifa sudah siap sepertinya ini untuk melakukan presentasi. Oke, Mbak Alifa, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang strategi produk dan cara memahami pelanggan. Baiklah, kita mulai materi pertama akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hanif Ibrahim. Kepada Saudara Muhammad Hanif Ibrahim, kami karakteristik dan klasifikasi. Karakteristik dan klasifikasi produk. Yang pertama, karakteristik produk. Pemasar mengklasifikasikan produk berdasarkan daya tahan, daya tarik, dan penggunaan konsumen atau industri. Setiap jenis memiliki strategi bauran pemasaran yang tepat. Ada daya tahan dan daya tarik produk dibagi menjadi tiga kelompok. Menurut daya tahan dan daya tarik, yang pertama, barang yang tidak dapat disembuhkan adalah barang yang berwujud yang biasanya dikonsumsi dalam satu atau beberapa penggunaan, seperti bir dan sampo. Karena barang-barang ini sering dibeli, strategi yang tepat adalah membuatnya tersedia dalam banyak lokasi. Hanya membebankan biaya markup kecil dan beriklan berat untuk mendorong percobaan dan membangun preferensi. Yang kedua, barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bertahan banyak digunakan. Contohnya seperti lemari es, peralatan mesin, dan pakaian. Mereka biasanya membutuhkan lebih banyak penjualan dan layanan pribadi, perintah margin yang lebih tinggi, dan membutuhkan lebih banyak penjual jaminan. Yang ketiga, layanan adalah produk tidak berwujud. Tidak dapat dipisahkan, variabel dan mudah rusak yang biasanya membutuhkan lebih banyak kontrol kualitas, kredibilitas pemasok, dan kemampuan beradaptasi. Contohnya, termasuk potongan rambut, nasihat hukum, dan perbaikan alat. Klasifikasi produk. Ketika mengklasifikasikan sejumlah besar barang-barang konsumen berdasarkan dari kebiasaan berbelanja, kami membedakan antara kenyamanan, belanja, spesialisasi, dan barang yang tidak terpikirkan. Yang pertama, konsumen biasanya membeli barang kenyamanan sering, segera, dan dengan sedikit usaha. Contohnya termasuk minuman ringan, sabun, dan koran. Yang kedua, barang dibeli tanpa adanya perencanaan atau pencarian, seperti permen dan majalah. Yang ketiga, barang darurat,
Barang darurat adalah dibeli saat kebutuhan mendesak, seperti payung saat hujan badai, sepatu boot, dan skop selama salju musim dingin pertama. Produk barang impuls dan darurat akan menempatkan di tempat konsumen cenderung mengalami dorongan atau kebutuhan mendesak untuk membeli. Yang keempat, barang-barang belanja. Barang-barang belanja adalah barang-barang yang secara karakteristik konsumen dibandingkan berdasarkan pangkalan seperti kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya termasuk furniture, pakaian, dan peralatan utama. Yang kelima, barang-barang yang tidak terpikirkan adalah barang-barang yang tidak diketahui konsumen atau biasanya dipikirkan untuk dibeli atau disebut mendesak, seperti asap detektor. Contoh klasik lainnya adalah asuransi jiwa, plot pemakaman, dan batu nisan. Baiklah, untuk materi kedua akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Alifa Permata Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensiasi produk dan Blackpink in your area, about to give you awesome life. Get it? Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. 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 Lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, awesome screen, awesome camera, long lasting battery life. Nah, tadi kan kalian sudah melihat cuplikan video tentang produk ya. Nah, di sini untuk pengembangan produk sendiri yang telah kita saksikan di video sebelumnya, bahwa produk itu bentuk produk banyak dan dapat dibedakan dalam bentuk, ukuran, bentuk atau struktur fisik suatu produk. Pertimbangkan banyak kemungkinan. Nah, seperti yang iklan tadi ya. Jadi, di dalam produk ini terdapat beberapa pembagian, yaitu seperti yang pertama adalah fitur. Sebagian besar produk dapat ditawarkan dengan beragam fitur yang dilengkapi fungsi dasarnya. Seperti tadi kan iklannya itu adalah ponsel dari brand Samsung. Nah, di dalam ponsel tersebut pasti terdapat beberapa fitur kan yang membuat kita dapat bisa memilih kenapa kita membeli produk tersebut. Kemudian ada kualitas kinerja. Jadi kualitas kinerja itu sebagian besar produk menempati 1 dari 4 tingkat kinerja: rendah, rata-rata, tinggi, atau unggul. Nah, kualitas kinerja adalah tingkat di mana karakteristik utama produk beroperasi. Dan kualitas adalah tumbuh semakin penting untuk diferensiasi karena perusahaan mengadopsi model nilai dan memberikan kualitas yang lebih tinggi sedikit daripada uang. Jadi, untuk kualitas kinerjanya sendiri kita sudah tahu ya, produk itu dengan labelnya mudah digunakan. Jadi, mungkin kualitas kerjanya untuk ponsel Samsung sendiri itu mengusung tingkat kinerja yang tinggi karena di dalam prosesornya itu kita dapat menggunakannya dengan mudah. Jadi apabila suatu produk itu semakin mudah digunakan, otomatis kualitas kinerja yang dia hasilkan itu semakin tinggi. Kemudian durabilitas. Nah, durabilitas itu diukur dari masa pakai produk yang diharapkan di bawah kondisi alami atau stres kondisi. Adalah atribut yang dihargai untuk kendaraan, peralatan dapur, dan barang tahan lainnya. Jadi, kita bisa tahu kalau misalnya untuk
durabilitas atau waktu penggunaan atau jangka waktu itu. Biasanya untuk jangka waktu ponsel sendiri rata-rata itu untuk barunya itu kan ada masa garansi. Nah, itu termasuknya masuk ke durabilitas. Kemudian keandalan. Keandalan itu seperti yang kita lihat di video sebelumnya, itu pembeli biasanya akan membayar premi untuk produk yang lebih andal. Keandalan adalah ukuran dari probabilitas bahwa suatu produk tidak akan mengalami kegagalan fungsi atau kegagalan dalam periode waktu tertentu. Jadi kita sudah bisa tahu ya kalau misalnya untuk Samsung yang diiklankan itu jelas bisa diandalkan. Karena kenapa? Karena yang kita tahu itu bahwa Samsung itu ada di mana-mana. Jadi service centernya ada di mana-mana dan ini menyangkut dengan kemudahan memperbaikinya. Nah, repairability mengukur kemudahan memperbaiki suatu produk saat gagal berfungsi atau gagal. Idealnya, perbaikan akan ada jika pengguna dapat memperbaiki produknya sendiri dengan sedikit biaya dalam uang atau waktu. Jadi, untuk kemudahan memperbaiki sendiri, kita tahu bahwa service center Samsung itu ada di mana-mana. Jadi, kita bisa menemukan servisnya dengan mudah. Makanya, dengan adanya banyak service center tersebut membuat merek Samsung itu harganya sedikit lebih tinggi karena brand Samsung sendiri itu bisa diandalkan. Kemudian gaya dari suatu produk menggambarkan tampilan dan nuansa produk kepada pembeli dan menciptakan kekhasan yang sulit untuk didesain. Jadi kita tahu ya kalau untuk Samsung yang tadi kita lihat iklannya itu, dia memiliki gaya khas tersendiri yang tidak bisa dicontoh oleh ponsel-ponsel lain. Contohnya kayak misalnya untuk model kamera sendiri yang 4 dan berdasarkan cuplikan video sebelumnya, kita bisa tahu bahwa itu adalah jasa. Nah, jasa itu memiliki beberapa kriteria kenapa pelanggan itu memilih jasa tersebut. Yang pertama karena kemudahan pemesanan. Nah, kemudahan pemesanan ini menggambarkan betapa mudahnya bagi pelanggan untuk melakukan pemesanan dengan sebuah perusahaan. Nah, kemudian pemesanan ini tadi kita bisa dilihat bahwa di JNE itu memiliki aplikasi yang memudahkan pelanggannya ketika ingin mengirim sebuah barang. Nah, lalu yang kedua itu pengiriman. Pengiriman mengacu kepada seberapa baik produk atau layanan dibawa ke pelanggan, termasuk kecepatan, akurasi, dan perawatan selama proses berlangsung.
Kemudian instalasi. Instalasi mengacu pada pekerjaan untuk membuat produk beroperasi di lokasi yang direncanakan. Karena kita tahu bahwa kalau sebuah barang itu dikirim, nah di JNE itu bisa hingga mengirim di daerah yang yang pelosok gitu, daerah yang pelosok gitu. Kemudian pelatihan pelanggan. Nah, pelatihan pelanggan ini membantu karyawan pelanggan menggunakan peralatan vendor yang benar dan efisien. Kemudian konsultasi pelanggan. Konsultasi pelanggan mencangkup data, sistem informasi, dan layanan saran penjual menawarkan kepada pembeli. Jadi di dalam JNE sendiri kan memiliki ada beberapa paket seperti paket reguler, paket oke, dan paket cepat. Jadi kalau misalnya si pelanggan itu bingung, kita dapat mengkonsultasikannya ke pihak JNE tersebut. Kemudian pemeliharaan dan perbaikan program. Pemeliharaan dan perbaikan program membantu pelanggan agar tetap membeli produk dalam urutan kerja yang baik. Jadi kalau misalkan si barang tersebut belum sampai, kita dapat menghubungi pihak JNE untuk kenapa si barang ini belum terkirim gitu, dan JNE akan mengurusnya kembali sampai barang tersebut datang. Kemudian pengembalian. Gangguan pada pelanggan, produser, pengecer, dan distributor pengembalian produk juga. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Syaina Atika Rindra. Kepada Mbak Syaina Atika Rindra. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang produk bank dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, produk bank itu memiliki beberapa motif. Ada 3 motif, yaitu kemaslahatan, kebutuhan, dan kewajiban. Nah, perilaku produk bank itu merupakan usaha seseorang atau kelompok untuk melepaskan dirinya dari kefakiran. Menurut Yusuf Kordawi, perilaku bank itu dimaksudkan untuk memenuhi setiap individu sehingga dapat membangun kemandirian umat. Nah, adapun motif perilakunya yaitu keutamaan mencari nafkah, menjaga sumber daya alam, dilakukan secara profesional, dan berusaha pada sesuatu yang halal. Nah, oleh karena itu, menurut M.M. Metwally, sebuah perusahaan itu harus mengeluarkan produk bank untuk jasa yang halal dengan proses produk bank dan pasca produk yang tidak menimbulkan kemadaratan. Jadi, produk bank yang dikeluarkan perusahaan itu harus ditujukan untuk jasa halal dengan mempertimbangkan proses produk dan pasca produk yang tidak menimbulkan kemadaratan. Gitu. Berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, itu menurut Muhammad Abdul Manan, produk bank itu tidak semata-mata didasarkan pada permintaan pasar. Jadi juga mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat kayak gitu. Kurva permintaan pasar tidak dapat memberikan data sebagai landasan bagi suatu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang kuantitas produk bank. Nah, kalau dalam sistem konvensional, perusahaan itu diberi kebebasan untuk berproduk bank, namun cenderung terkonsentrasi pada output yang menjadi permintaan pasar, sehingga dapat menjadikan kebutuhan real masyarakat terabaikan. Jadi kalau misalkan konvensional itu dia lebih tujuannya, goalnya itu lebih ke keuntungan gitu. Sedangkan kebutuhan yang sebenarnya masyarakat perlukan itu diabaikan. Sedangkan kalau misalkan menurut produk bank yang dalam ekonomi Islam, mereka itu juga melihat ke kemaslahatan kemaslahatan masyarakat. Apa sih? Selain keuntungan, mereka juga mempertimbangkan kebutuhan realnya masyarakat kayak gitu. Dari sudut pandang fungsional ini,
Produk bank atau proses pabrikasi merupakan suatu aktivitas fungsional yang dilakukan oleh setiap perusahaan untuk menciptakan jasa sehingga dapat mencapai nilai tambah. Nah, dari penjelasan produk bank ini, maka menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, aktivitas produk bank itu apa aja sih? Nah, aktivitas produk bank itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait aktivitas produk bank. Yang pertama itu, apa sih yang diproduksi oleh bank? Ada dua pertimbangan yang mendasari pilihan jenis dan macam suatu produk yang akan diproduksi oleh bank. Yang pertama yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat. Kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat itu apa? Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, sama kebutuhan tersier. Nah, yang kedua itu adalah manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat. Manfaat positif bagi perusahaan dan masyarakat ini harus memenuhi kategori etis dan ekonomi. Pertanyaan yang kedua, berapa kuantitas yang diproduk bank? Jumlah produk bank itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Nah, faktor intern ini meliputi sarana dan prasarana yang dimiliki perusahaan. Sarana prasarana yang dimiliki perusahaan itu antara lain kayak faktor modal, faktor sumber daya manusia, sama faktor sumber daya lainnya. Nah, kalau faktor ekstern itu meliputi kebutuhan masyarakat, kebutuhan ekonomi, peluang pasar yang dimasuki dan dikuasai, sama pembatasan hukum dan regulasi. Pertanyaan yang ketiga, kapan sih produk bank itu dilakukan? Nah, jadi setelah bank itu mengetahui berapa kuantitas yang harus diproduksi oleh bank, dari faktor eksternnya itu nanti dilihat kebutuhan ekonominya sama peluang pasarnya itu seberapa sih gitu. Nah, pada saat udah diketahui berapa kuantitasnya, maka bank akan memproduksi produknya kayak gitu, atau menunggu tingkat kesiapan perusahaan dengan mengetahui kuantitas yang harus diproduksi oleh bank. Pertanyaan selanjutnya yaitu di mana produk bank itu dilakukan. Yang pertama, produk bank itu dilakukan di mana bank itu memiliki kemudahan memperoleh supplier bahan dan alat-alat produk bank. Yang kedua, murahnya sumber-sumber ekonomi. Yang ketiga, akses pasar yang efektif dan efisien. Sama yang keempat itu biaya-biaya lainnya yang efisien juga. Jadi produk bank itu dikeluarkan atau dilakukan di dekat sumber daya yang menunjang kegiatan produksi. Kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana proses produk bank itu dilakukan. Jadi proses produk bank itu dilakukan dengan input, proses, output, dan outcome. Gitu. Pertanyaan selanjutnya itu siapa yang memproduk bank? Yang memproduk bank itu ada negara, kelompok masyarakat, sama individu. Nah, dengan demikian masalah jasa yang harus diproduk bank, berapa jumlahnya, bagaimana memproduknya, untuk siapa produk bank tersebut, merupakan pertanyaan umum dalam teori produk bank yang tentu saja merujuk pada motivasi-motivasi Islam dalam produk. Pelanggan dalam ekonomi Islam itu seperti apa sih dan kayak gimana? Untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide selanjutnya ya. Sebelum kita berbicara tentang pelanggan dalam ekonomi Islam,
Berikut ada beberapa prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam yang telah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Yang pertama itu ada hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Makna dari hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan adalah tindakan ekonomi, kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia itu hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semata, bukan pemuasan keinginan. Yang kedua itu ada implementasi zakat dan mekanismenya pada tataran negara. Jadi zakat itu dijadikan sebagai obligatory zakat sistem, bukan voluntary zakat sistem. Yang keempat ada penghapusan riba dan menjadikan sistem bagi hasil dengan instrumen mudharabah dan musyarakah sebagai pengganti sistem kredit dan bunga. Nah, yang keempat, menjalankan usaha-usaha yang halal, yang jauh dari maisir dan goror. Jadi dari 4 prinsip utama dalam sistem ekonomi Islam bisa dilihat umat muslim dalam menyikapi harta. Harta itu bukan tujuan utama, melainkan hanya alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah, kebahagiaan dunia, dan kebahagiaan akhirat. Islam memandang segala yang ada di atas bumi dan seisinya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang dimiliki manusia hanyalah amanah. Nah, dengan nilai amanah itu, manusia harus menyikapi harta benda dengan cara yang benar, proses yang benar, dan pengelolaan serta pengembangan yang benar pula. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional, dia melihat harta sebagai aset yang menjadi hak pribadi. Sepanjang kepemilikan harta tidak melanggar hukum atau undang-undang, harta menjadi hak penuh si pemiliknya. Adi Warman mengemukakan bahwa harta dimaksudkan dalam pembahasan uang dan kapital. Menurutnya, uang dalam Islam adalah public goods yang bersifat flow concept, sedangkan kapital merupakan private goods yang bersifat stock concept. Sementara menurut konvensional, uang dan kapital merupakan private goods. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku ekonomi dalam Islam. Perilaku ekonomi dalam Islam sebenarnya sangat ditentukan oleh tingkat keyakinan atau keimanan seseorang yang kemudian membentuk kecenderungan perilaku customer dan produk bank, sehingga muncul asumsi tentang karakteristik perilaku ekonomi dengan menggunakan tingkat keimanan. Asumsi yang pertama, ketika keimanan ada pada tingkat yang cukup baik, maka motif bercustomer atau berproduk bank akan didominasi oleh 3 motif utama, yaitu maslahah, kebutuhan, dan kewajiban. Yang kedua, ketika keimanan ada pada tingkat yang kurang baik, maka motifnya tidak didominasi hanya pada 3 motif yang tadi saya sebutkan. Nah, ada motif-motif lain yaitu ego, rasionalisme, dan keinginan-keinginan yang bersifat individualistis. Nah, yang ketiga, apabila keimanan ada pada tingkat yang buruk, maka motif berekonomi tentu saja akan didominasi oleh nilai-nilai individualistis, ego, keinginan, dan rasionalisme. Nah, jadi bisa kita lihat ya bahwa aktivitas customer dalam Islam itu merupakan salah satu aktivitas ekonomi manusia yang bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat, baik dengan membelanjakan uang atau mendapatkannya untuk keperluan dirinya maupun untuk amal soleh. Sedangkan perspektif ekonomi, aktivitas customer itu erat kaitannya dengan maksimalis kepuasan. Jadi seberapa puas dia memperoleh apa yang dia inginkan. Untuk pemateri terakhir akan disampaikan oleh Saudari Siti Komaria Suwarno dengan materi
materi Al-Quran sebagai landasan aktivitas konsumsi. Kepada Mbak Materi selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai landasan aktivitas konsumsi. Dalam Al-Quran, ajaran tentang konsumsi atau customer itu dapat diambil dari kata kulu dan ishrabu. Terdapat beberapa kali dalam Al-Quran. Namun dalam buku ini yang akan difokuskan adalah ayat-ayat berikut ini. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kemudian Quran Surah An-Nahl ayat 114 yang artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Dalam ayat tersebut terdapat prinsip halal dan baik, prinsip ketiadaan mengikuti hawa nafsu, prinsip syukur, dan prinsip tauhid. Nah, dengan prinsip-prinsip ini, pola konsumsi seseorang dan masyarakat diarahkan pada kebutuhan dan kewajiban berdasarkan prinsip tersebut. Seperti apabila kita melakukan aktivitas konsumsi, maka kita membeli produk yang baik dan halal. Lalu kita membeli barang itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak mengikuti hawa nafsu. Lalu senantiasa bersyukur atas apa yang telah kita dapat. Selanjutnya yaitu surah Al-A'raf ayat 31-32 yang artinya, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu sebagai orang-orang yang mengetahui. Dalam ayat ini itu terdapat prinsip menjauhkan diri dari kekikiran, baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Demikian pula terdapat prinsip proporsionalitas dalam melakukan aktivitas konsumsi. Lalu bagaimanakah memproporsionalkan antara kebutuhan dan keinginan dalam aktivitas customer? Nah, aktivitas ekonomi berawal dari kebutuhan manusia untuk terus hidup di dunia. Segala keperluan untuk bertahan hidup harus diupayakan oleh diri sendiri. Ketika keperluan hidup tidak terpenuhi oleh diri sendiri, maka terjadilah interaksi untuk proses pemenuhan kebutuhan hidup. Interaksi inilah yang sebenarnya mempresentasikan interaksi permintaan dan penawaran, interaksi customer dan produk bank, sehingga memunculkan pasar sebagai wadah interaksi ekonomi. Nah, pemenuhan keperluan hidup manusia secara kualitas memiliki tahapan-tahapan pemenuhan. Berdasarkan teori Maslow, keperluan hidup berawal dari pemenuhan kebutuhan yang bersifat dasar, kemudian pemenuhan keperluan hidup yang lebih tinggi kualitasnya, seperti keamanan, kenyamanan. Sayangnya, teori ini lebih mengacu kepada pola pikir individualistik atau materialistik. Jadi kebutuhan ini tuh memang bagi individualisme, kebutuhan untuk diri sendirinya, bukan untuk masyarakat lain. Berbeda dengan Islam, tahapan Islam pemenuhan kebutuhan hidup hampir sama dengan teori Maslow. Akan tetapi,
Setelah pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan kebutuhan didasari dengan kebutuhan masyarakat secara kolektif, apakah sudah pada posisi yang aman atau belum. Ketika masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka tidak akan ada implikasi negatif yang muncul. Maka dari itu diperlukan peran negara dalam memastikan hal ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan kami mohon maaf. Bila ada komentar atau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi Oke, itu adalah presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Untuk selanjutnya masuk sesi diskusi. Silahkan untuk lebih aktif diskusinya ya, dengan waktu yang tersedia. Jadi nanti ada 2 sesi. Ya, 1 sesi 3 pertanyaan, sesi kedua juga 3 pertanyaan. Oke, silahkan dioptimalkan. Monggo, silakan.